Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dashboard mata kuliah intelijensi bisnis yang diampu oleh Bapak Kusmas Haryawan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yudin Nugroho dengan NIM 2456140. Saya Fil Akbar Fadilah dengan NIM 245610039. Saya Ahdan Abdi Rifai dengan NIM 245610028. Saya Rizky Setiawan dengan NIM 245610020. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan dashboard yang kami buat menggunakan Tableau berjudul Sales Performance Dashboard dengan subjudul analisa tren penjualan retail dan kinerja kuartal 2003 hingga 2005. Berikut merupakan dashboard yang telah kami buat. Di sini saya akan menjelaskan konteks dan masalah bisnisnya. Dashboard ini kami buat untuk menjawab kebutuhan analisis performa penjualan sebuah perusahaan retail yang menjual berbagai lini produk, mulai dari mobil klasik, mobil antik, motor, pesawat mainan, kapal, truk, hingga kereta miniatur, kepada pelanggan dan distributor di berbagai negara. Latar belakangnya, perusahaan memiliki ratusan transaksi penjualan setiap tahun, namun belum memiliki alat bantu visual yang bisa merangkum kinerjanya secara cepat dan mudah dipahami. Ada 3 pertanyaan bisnis utama yang ingin kami jawab lewat dashboard ini. Pertama, bagaimana tren penjualan dari waktu ke waktu? Kedua, pelanggan, produk, lini produk, dan negara mana yang menjadi kontributor terbesar. Dan ketiga, seberapa besar proporsi order yang bermasalah dalam proses pemenuhan pesanan target pengguna dashboard ini. Manajer penjualan dan jajaran manajer yang membutuhkan gambaran cepat untuk pengembalian strategis. Dataset dan pemahaman data. Untuk datanya, kami menggunakan dataset sampel sales data yang bersumber dari Kaggle, bukan data supermarket dari tugas Excel sebelumnya. Data Superstore bawaan Tableau. Dataset ini terdiri 2.823 baris transaksi dengan 25 kolom mencakup periode Januari 2003 sampai Mei 2005. Variabel utama yang kami gunakan antara lain nomor order, tanggal order, nilai penjualan atau sales, status order, lini produk, nama pelanggan, negara, serta kategori transaksi atau deal size. Sebelum divisualisasikan, kami memastikan tidak ada nilai kosong pada kolom-kolom utama, memeriksa format tanggal, dan membuat beberapa kalkulasi tambahan di Tableau seperti total orders, total customer, dan average sales per order menggunakan fungsi count, discrete, dan agregasi sum. Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan KPI dan insight utama dari dashboard ini. Kami menampilkan 4 KPI utama dalam bentuk kartu angka besar di bagian atas dashboard. Pertama, total sales sebesar 10.032.000 dolar Amerika. Kedua, total orders sebanyak 307 orders. Ketiga, total customer sebanyak 92 pelanggan unik. Dan keempat, average sales per order sebesar kurang lebih 32.700-an per order. Keempat KPI ini kami pilih karena secara bersamaan mewakili 4 dimensi penting, yaitu total pendapatan, volume transaksi, basis pelanggan, dan nilai rata-rata transaksi, sehingga manajemen bisa mendapat gambaran kesehatan bisnis hanya dalam sekali lihat. Oke, selanjutnya dari grafik sales trend terlihat jelas bahwa bulan November adalah puncak penjualan di sepanjang periode data dengan total penjualan sekitar 2,7
2,1 juta dolar, hampir 2 kali lipat dibanding bulan Oktober, yang merupakan bulan tertinggi kedua. Pola ini berulang setiap tahun, mengindikasikan adanya faktor musiman, kemungkinan terkait persiapan stok menjelang akhir tahun. Kami juga menemukan bahwa dua pelanggan teratas, yaitu Euro Shopping Channel dan Mini Gift Distributors, berkontribusi jauh lebih besar dibanding 8 pelanggan lain di daftar top 10. Menandakan bahwa adanya ketergantungan terhadap beberapa pelanggan besar dari sisi produk. Grafik sales trend terlihat jelas bahwa bulan November adalah puncak penjualan di sepanjang periode data, dengan total penjualan sekitar 2,1 juta dolar, hampir 2 kali lipat dibanding Oktober yang merupakan bulan tertinggi kedua. Pola ini terus berulang setiap tahun, mengindikasikan bahwa adanya faktor musiman, kemungkinan terkait persiapan stok menjelang akhir tahun. Kami juga menemukan bahwa ada dua pelanggan teratas, yaitu Shopping Channel dan Mini Gift Distributor, berkontribusi jauh lebih besar dibanding 8 pelanggan lain di top 10, menandakan adanya ketergantungan terhadap beberapa pelanggan besar dari sisi produk. Dari sisi produk, lini Classic Cars mendominasi hampir 40% dari total penjualan dan mengisi mayoritas daftar top 10 produk terlaris. Satu temuan menarik lainnya ada pada komposisi status order. Meski 93% order berstatus shipped atau berhasil terkirim, ada sekitar 3,8% order yang kami kategorikan bermasalah, yaitu gabungan status cancel, on hold, dan distributed. Angkanya kecil, namun tetap relevan untuk dipantau tim operasional. Grafik Terima kasih Mas Ayo untuk penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan sisi desain dan interaktivitas dashboard ini. Secara layout, kami membagi dashboard ini menjadi 3 bagian mengikuti alur storytelling dari umum ke detail. Bagian atas berisi KPI, ringkasan sebagai gambaran besar. Bagian tengah berisi grafik sales trend yang menunjukkan performa dari waktu ke waktu. Dan bagian bawah berisi rincian breakdown berdasarkan pelanggan, produk, ukuran deal, hingga status order. Alur ini sengaja kami rancang supaya penonton memahami cerita apa yang terjadi terlebih dahulu. Di bagian atas baru kami menelusuri mengapa hal ini terjadi di bagian bawah. Lalu untuk pemilihan jenis chart, kami menggunakan line chart pada sales trend karena paling tepat untuk menunjukkan perubahan nilai penjualan secara berkelanjutan dari bulan ke bulan. Untuk perbandingan antara kategori seperti top customer, top produk, dan sales by product line, kami memakai horizontal bar chart karena memudahkan pembaca membandingkan besaran antara kategori sekaligus membaca label nama yang panjang. Sementara untuk sales by deal size, kami memilih pie chart karena tujuannya menunjukkan proporsi atau komposisi, bukan perbandingan urutan. Dari sisi warna, kami menggunakan tema latar gelap dengan aksen warna terang pada judul dan angka KPI supaya angka-angka penting lebih menonjol. Hierarki visual kami bangun lewat ukuran font. Angka KPI dibuat paling besar dan tebal, judul chart berukuran sedang, dan label data berukuran lebih kecil sehingga mata penonton otomatis tertuju ke informasi terpenting terlebih dahulu. Dan terakhir, dashboard ini memiliki 5 filter interaktif yang fungsinya mirip silinder di Excel, yaitu filter year berbentuk silinder, yang lalu filter customer name, product line, mode name, dan deal size berbentuk drop down, checklist. Selain kelima filter tersebut, grafik sales trend sendiri berfungsi sebagai filter interaktif tambahan. Jika kami klik salah satu titik bulan tertentu, misalnya November 2004, seluruh chart lain di bawahnya otomatis terfilter menampilkan data khusus bulan itu saja.
Fitur ini sangat membantu pengguna melakukan penelusuran lebih dalam atau drill down tanpa harus berpindah halaman atau membuat chart baru. Terima kasih Mas Ahdan. Sebagai penutup, saya akan merangkum kesimpulan dan rekomendasi dari dashboard ini. Ada 3 insight paling penting yang kami temukan. Pertama, penjualan sangat dipengaruhi faktor musiman dengan puncak konsisten di bulan November. Kedua, kontribusi penjualan masih terpusat pada segelintir pelanggan besar dan satu lini produk, yaitu Classic Cars yang menyumbang hampir 40% total penjualan. Dan ketiga, pasar Amerika Serikat mendominasi dengan kontribusi sekitar 36% dari total penjualan global. Berdasarkan insight tersebut, ada 3 rekomendasi bisnis yang kami usulkan. Pertama, perusahaan sebaiknya menyiapkan stok dan strategi promosi lebih awal menjelang kuartal keempat, khususnya bulan November untuk memaksimalkan momentum musiman tersebut. Kedua, perlu ada strategi diversifikasi pelanggan agar ketergantungan pada pelanggan besar seperti Euro Shopping Channel bisa dikurangi. Misalnya lewat program akuisisi pelanggan baru di pasar dengan kontribusi yang masih kecil. Ketiga, tim customer service sebaiknya mengevaluasi penyebab order berstatus cancelled, on hold, dan disputed agar disproporsi order bermasalah tidak berdampak pada loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Kami juga menyadari dashboard ini memiliki keterbatasan. Data tahun 2005 hanya tersedia sampai bulan Mei saja, sehingga perbandingan antar tahun belum sepenuhnya setara. Dashboard ini juga menyertakan data biaya atau profit margin, sehingga analisis masih terbatas pada sisi pendapatan saja. Untuk pengembangan ke depan, kami berencana menambahkan analisis profitabilitas, prediksi penjualan menggunakan forecasting, serta segmentasi pelanggan yang lebih mendalam.